Kalian harus paham. Maka saya bilang selalu teman-teman, kejar Roh Kudus, kalian akan mengerti baca Alkitab, teman-teman. Saya kalau tidak punya Roh Kudus, kalau saya tidak dibaptis Roh Kudus, nggak ngerti saya begini-begini. Jangan kan ngerti itu. Buka satu halaman Alkitab aja, 5 tahun sekali, itu pun kalau saya ibadah. Kalau nggak ibadah ya nggak buka. Tapi begitu saya terima baptisan Roh Kudus, setahun saya tamat baca Alkitab. Dan 4 kali. Dan tahu tidak teman-teman? Puji Tuhan, haleluya, Tuhan terima kasih. Semenjak saya live, Tuhan suruh lagi saya buka dari awal. Saya lagi baca. Saya lagi baca. Saya lagi baca teman-teman. Karena saya butuh firman itu. Saya butuh peneguhan dari Tuhan. Bukan karena omongan pikiran saya. Tidak. Jadi ingat teman-teman ya. Yahweh itu bukan nama pribadi. Allah itu juga bukan nama pribadi. Allah itu sebutan dari Arab. Ya. Diimplementasikan dalam Al-Quran. Dan juga itu diterjemahkan dalam Alkitab. Ya. Oke? Tapi intinya adalah bukan nama pribadi Allah itu. Nama pribadi dalam Alkitab adalah Yesus Kristus. Satu-satunya nama di atas segala nama. Yang oleh karena namanya kita selamat. Nama di atas kolong langit ini yang tidak ada namanya. Yang menyebabkan kau selamat tidak ada. Yesus memperkenalkan nama lain yaitu Bapa. Yesus memperkenalkan nama lain yaitu Roh Kudus. Di situ baru kita mengenal 3 pribadi. Di dalam perjanjian lama, kita tidak kenal 3 pribadi. Kita hanya kenal satu nama, satu sebutan yang Tuhan sampaikan pada Musa, yaitu Aku adalah Aku. Aku adalah Aku. It means, sebut Aku adalah Aku, sudah tergolong dalam 3 pribadi, dalam satu kesatuan. Tuhan. Ya. Paham sekarang teman-teman? Tercatat dalam Filipi 2 ayat 9. Di situ dikatakan, itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Good. Tuhan tidak pernah mengatakan namanya Yahweh atau Yehova. Itu hanya diciptakan, hanya dihasilkan dari penelitian oleh bangsa Israel setelah Musa turun menyampaikan kepada mereka. Tuhan mengatakan namanya adalah Aku. Gitu ya maksudnya. Nah, karena mereka bingung, mereka menetapkan, mencari nama per nama detail, sehingga mereka memisahkan menjadi Yod Heh Vav Ve. Tapi itu bukan kehendak Tuhan, melainkan bangsa Israel sendiri menyelidikinya. Paham? Paham ya teman-teman? Kenapa saya bilang begitu? Kalau nama Yahweh itu memang dari Tuhan, pasti itu akan berkuasa. Pasti itu akan berkuasa. Seperti nama Yesus. Tapi tidak. Dengan alih-alih nama itu dianggap sangat suci, gak boleh disebutkan. Tapi tidak. Tuhan mengeluarkan Keluaran 20, 10 perintah Tuhan. Jangan menyebut namaku. Aku sudah katakan Aku adalah Aku. Jangan menyebut nama itu menjadi nama yang sembarangan, menciptakan nama yang lain, menciptakan nama yang kalian buat. Seperti halnya kalian membuat lembu untuk kalian sembah. Kalian membuat emas dalam berbentuk binatang untuk disembah. Saya merinding teman-teman. Itu maksud Tuhan pada bangsa Israel. Bangsa Israel saat itu tegar tengkuk, sudah dikasih tahu, sudah dijelaskan, tetap dikatakan tetap dilakukan. Tegar tengkuk, teman-teman. Ya, jadi harus paham. Nanti kalian akan banyak menemukan seperti itu. Mereka merasa tahu, tapi nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah mengerti firman Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Aku selalu katakan ini, aku akan kejar Roh Kudus, teman-temanku Kristen, kejar Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kamu nggak akan mengerti keilahian. Kamu nggak akan ngerti Yesus itu Tuhan. Kamu nggak akan ngerti Roh Kudus itu penolongmu. Kamu nggak akan ngerti Roh Kudus itu memberimu kuasa. Kamu nggak akan ngerti apa itu karunia. Kejar Roh Kudus. Kejar Roh Kudus. Kejar Roh Kudus. Jangan menuhankan agama. Jangan anggap agama itu di atas segalanya. Jangan. Tuhan di atas segalanya. Kejar Roh Kudus. Minta sama Tuhan Yesus. Karena baptisan Roh Kudus baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini catat ya teman-teman. Baptisan Roh Kudus itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Makanya minta sama Tuhan Yesus. Aku akan memberikan. Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang akan menolong kamu. Maksud Tuhan menolong kamu setelah kamu bertobat. Membuat kamu berubah, dibaharui hari demi hari.
semakin kudus berkenan, semakin mengerti ilahi, semakin mengerti dunianya Tuhan, semakin mengerti apa yang Tuhan mau, semakin mengerti untuk hidup kudus, mana yang buruk, mana yang berkenan sama Tuhan. Baik belum tentu berkenan. Baik belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, teman-teman, baik belum tentu. Tetapi kalau sudah berkenan sama Tuhan, sudah tentu itu baik. Oke? Baik belum tentu berkenan sama Tuhan. Tetapi berkenan sama Tuhan sudah pasti itu baik di hadapan Tuhan. Oke? Kita belajar Daud. Kita belajar Daud. Banyak abang-abang yang lebih ganteng, tinggi, lebih pintar, lebih bisa. Kenapa Tuhan pilih Daud yang berkenan di hatinya? Kenapa? Bukan fisik yang Tuhan lihat. Ya, bukan fisik, tapi hati. Waktu saya bertobat, saya bilang sama Tuhan, saya nggak pintar bernyanyi, nggak ada vibra suara wah, gitu nggak ada ya. Tapi nggak tahu begitu saya bertobat, saya suka sekali bernyanyi. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan saat saya kepenuhan habis, saya bilang Tuhan aku cuma minta terima aku di surga itu memujimu, malaikat yang di situ, yang ada di paduan sorga. Aku cuma minta, aku pengen menyembahmu sepanjang hari Tuhan. Aku ingin memujimu Tuhan, karena engkau layak dipuji. Aku bilang, wow ini aku teman-teman. Aku cuma minta itu Tuhan. Aku bilang. Sampai sekarang aku minta, dan aku berharap Tuhan kabulkan. Aku berharap Tuhan kabulkan. Ya teman-teman. Meskipun aku di dunia ini suaranya gak ada vibranya, tapi aku percaya seperti Tuhan. Ada kisah seorang anak-anak yang dia datang beribadah itu suaranya gak benar segala macam gak baik, tapi Tuhan gak memandang penyanyinya tidak, tapi anak itu yang Tuhan lihat karena hatinya tulus menyembahku. Tidak ada dalam hatinya itu benci, tidak ada dalam hatinya itu dia sedang membenci temannya belum diampuni, tidak ada dalam hatinya itu yang belum bertobat, yang belum meninggalkan hidup lamanya mabuk segala macam, merokok, tidak ada. Pure seperti anak kecil, tulus. Itu yang Tuhan minta. Bukan persembahanmu yang aku minta, kata Tuhan. Bukan seberapa banyak yang kau berikan sama aku. Aku minta hatimu, tubuhmu, suci dan kudus. Oke? Ini hanya tambahan dari 3 yang saya baca tadi. Saya tidak baca komentar. Saya bukan untuk, saya selalu sampaikan, saya nggak mau berdebat. No, saya nggak mau berdebat. Kalau kamu mau dengar silakan. Kalau kamu nggak mau dengar silakan keluar. Ya, silakan keluar. Tuhan kasih pilihan sama kamu sekarang. Lihat zaman. Tadi pagi baru gempa nggak? Baru gempa nggak teman-teman? Lihat zaman sekarang. Lihat zaman sekarang. Waktu sudah Tuhan buat semakin cepat. Nggak kerasa 2026 sudah bulan 7. Mau bulan 8. Tinggal 4 bulan lagi. Nggak kerasa. Tuhan sudah bernubuat sama nabinya. Sama pendoa. Tuhan bilang, sekarang waktu itu aku percepat. Karena kalau tidak aku percepat, banyak orang-orang kudusku juga tidak akan selamat. Karena apa? Karena semakin jahatnya dunia ini sekarang. Semakin iblisnya manusia sekarang. Semakin jahatnya manusia sekarang. Kalian bisa lihat. Anak membantai ibunya. Membantai bapaknya. Tidak ada kemanusiaan di dunia ini. Kalian lihat dunia ini semakin jahat. Teman-teman, sekali lagi yang saya bahas tadi. Kalau Tuhan dari perjanjian lama menetapkan nama Yahweh itu, nama yang kudus, atau nggak usah Yahweh lah. Basically namanya itu, aku adalah aku itu. Dan itu nama paling seperti nama Yesus ya. Kita pakai itu. Dalam nama aku adalah aku. Pergi kau iblis. Ya ini contoh aja ya. Tuhan aku mohon izin. Jika kita pakai nama itu untuk misalnya menyembuhkan. Dalam nama aku adalah aku. Aku perintahkan kau berjalan. Tidak. Tetapi dalam nama Yesus berjalanlah. Berjalan. Dan itu bukan dikenalkan orang. Tapi Yesus sendiri bilang. Aku berkata kepadamu. Sekarang berjalan. Angkat tilammu. Hei. Yesus bilang. Aku berkata kepadamu. Oh, girabakana maralabasi kiribikana unimikina namu popoto rabasi karaba. Aku berkata kepadamu, angkat tilammu dan berjalanlah. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus. Bukankah itu powerful? Bukankah itu luar biasa? Bukan akulah, kata Tuhan. Bukan Yahweh lah. Tapi akulah, kata Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun nyampe kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Penutup, selalu saya akan sampaikan ini. Penutup, saya akan selalu sampaikan ini. Bukan Tuhan yang lain. Bukan nama yang lain. Bukan agamamu. Bukan nama pendetamu. Bukan doktrin-doktrinmu.
Fokus sama Tuhan Yesus. Satu lagi, kejarlah Roh Kudus. Kejarlah Roh Kudus. Saya ngomong ini kepada Bapak Pendeta jika ada menonton. Saya hormat dengan segala kerendahan hati. Bapak Pendeta, saya hormat dengan segala kerendahan hati. Tapi jika Bapak perokok, Bapak berjudi, minum-minuman keras, punya istri 2, memukul anak istrimu, bertobatlah. Bertobat. Bertobatlah. Dan jika kalian lihat pemimpin agama kalian seperti itu, coba pakai akal kalian. Apa patut kalian ikutin orang seperti itu? Tinggalkan. 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 Saya pernah komentar kepada orang ibu-ibu ini, saya nggak tahu dia Kristen atau apa, dia selalu khotbah dia pakai kerudung putih. Saya nggak tahu dituntun Roh Kudus. Dengar ya, dia membahas mengenai Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, bahasa roh. Dengan lantang dia kata semuanya harus diuji langsung. Ya, langsung saya komen. Bagaimana kamu mengujinya? Bagaimana kamu menguji sesuatu yang kamu tidak pahami, yang tidak kamu alami, tidak kamu imani? Bagaimana? Karunia roh ada, karunia membedakan bahasa roh. Kalau kamu nggak dibaptis Roh Kudus dan belum menerima karunia bahasa roh, karunia membedakan roh, bagaimana kamu mengujinya? Dia bilang, menguji dengan membandingkan dengan Alkitab. Bukankah Alkitab itu firman Tuhan? Untuk kamu mengerti firman Tuhan, kau juga harus memiliki iman dalam Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Maka itu sebabnya. Kalau kita mau mengerti Alkitab, karena itu berisi firman Tuhan, kita harus pakai apa? Bukan pakai diri kita, otak kita enggak. Kita harus pakai Roh Kudus, maka kita harus dibaptis. Baru kita mengerti firman dia sendiri. Paham kalian teman-teman? Paham? Itu makanya Tuhan Yesus bilang, engkau harus engkau harus bertobat, dilahirkan dari air dan api. Baru engkau mengerti bahasa Alkitab, firman Tuhan di Alkitab. Kalau tidak, engkau akan sembarangan mengartikan. Engkau akan seenaknya saja mengartikan Alkitab itu. Engkau akan seenaknya aja. Seperti Ibu tadi bilang, kita harus mengujinya. Menguji dengan firman Tuhan di Alkitab. You don't know. Kamu tidak mengalami Roh Kudus. Kamu tidak tahu Roh Kudus. Kamu tidak mengerti karunia Roh. Kamu belum mengalami Roh Kudus itu. Tapi kamu mau mengejudge Tuhan, Roh Kudus. Saya bilang sama dia, hati-hati Bu. Hati-hati. Saya komen, hati-hati Bu. Yang engkau komen adalah Tuhan. Ya. Jangan pakai otakmu. Otak kita manusia yang kotor. Jangan pakai otak kita yang kotor penuh dosa ini untuk menilai Tuhan yang suci, kudus, maha mulia, agung. Holy Spirit, I love you. Holy Spirit, aku mengasihimu Tuhan. Nama aku Rebeka, nama Yarabash. Ini nama Yarabataka nama. Jangan pakai. Jangan pakai. Gak dibalas sama dia. Gak dibalas. Seberapa puluh tahun pun engkau belajar filsafat, belajar buku-buku zaman dulu, tapi kalau kau nggak punya Roh Kudus, nggak punya hikmat dari Tuhan itu, engkau nggak akan mengerti. Saya katakan ini juga kepada pendeta-pendeta. Bapak pendeta, aku mengasihimu. Jika engkau nggak punya Roh Kudus, aku mengasihi Bapak pendeta. Tetapi aku dari lubuk hatiku mengatakan ini. Jangan mengajar jabatannya sebagai pendeta supaya dihormati dunia, tidak. Tetapi kejarlah perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu paling nomor 1. Jika Tuhan sudah berkenan samamu, seperti Daud dan yang lain, meskipun engkau jatuh, meskipun Daud itu berzina, karena Tuhan sudah mengenal hatimu, Tuhan sudah tahu, aku udah berkenan, karena aku tahu si Daud itu seperti apa. Daud datang dengan segala hatinya yang hancur karena berdosa. Dia minta ampun, Tuhan ampuni itu, Tuhan aku berzina. Tuhan ampuni, Tuhan aku melakukan dosa perzinahan. Tuhan ampuni. Itu yang harus dilakukan. Ya, yang harus dilakukan. Oke teman-teman. Sekali lagi, teman-temanku Kristiani atau bukan Kristiani yang mulai hati tergugah, kejarlah Roh Kudus. Kejar Roh Kudus. Fokus sama Tuhan Yesus, jangan agama. Agama bisa menyesatkanmu. Bukan aku bilang semua agama menyesatkan, enggak. Tetapi agama bisa menyesatkanmu. Dan ingat ini. Karena roh jahat, karena setan, itu ada jenisnya roh agamawi. Bahwa roh jahat, roh setan, roh jahat itu ada yang namanya roh agamawi. Roh yang membuat agama itu menjadi Tuhan.
Roh yang membuatmu berpikir bahwa agama adalah Tuhan, bahwa agamalah satu-satunya yang benar, bahwa agamalah dari Tuhan, bahwa agama inilah yang harus diikutin, bahwa agama inilah harus dijalani. Tapi tidak. Oke, di dalam nama Yesus. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk malam ini pembahasannya seperti itu. Saya harap teman-teman mau mengerti, ya. Teman-teman mau membuka hatinya, sungguh-sungguh berpikir, apakah benar yang saya katakan? Apakah benar yang saya sampaikan? Ya, jika pemimpinmu yang kau ikutin merokok, jika pemimpinmu yang kau ikutin berzina, jika pemimpin yang kau ikutin memukul istrinya lebih dari satu, padahal firman Tuhan mengatakan pernikahan hanya satu kali dilakukan. Yang memisahkan adalah kematian. Masih mengikuti dia. Tuhan sudah katakan, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun, tapi engkau menyembah patung. Di dalam gerejamu pun ada patung. Meskipun itu hanya kayu salib, tapi itu dianggap ini dan disembah. No. Tidak ada perantara untuk sampai kepada Bapa selain Yesus. Yesus katakan, tidak ada manusia, tidak ada rasul, dan bukan Maria. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Saya harus katakan ini, teman-teman. Jika saya tidak katakan, darah kamu nanti akan terutang sama saya. Firman Tuhan katakan, jika engkau sudah mengetahui kebenaran, jika engkau sudah mengetahui Injil dan kebenarannya, sampaikan itu. Karena jika tidak, Tuhan akan menuntutnya nanti saat penghakiman. Tuhan akan menuntutnya saat penghakiman. Tuhan akan menuntutnya. So, aku juga nyampaikan ini kepada teman-teman penginjilku terkasih semuanya. Jangan menyerah, teman-teman. Jangan menyerah. Jangan. Upah kita memang bukan di dunia ini. Upah kamu bukan di dunia ini. Bukan di dunia ini upah saya. Upah kita di surga. Terima kasih, teman-teman. Besok kita bahas kembali. Nanti saya akan bawa dalam doa juga apa yang dibahas. Tapi memang kemungkinan yang akan kita bahas kembali adalah Holy Spirit. Oh, haleluya.